Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Karena dengan kita memiliki tubuh yang sehat, maka segala sesuatu yang kita jalani pun akan terasa nyaman. Oleh sebab itu, tetap jaga kesehatan dengan cara menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Pada kesempatan ini, izinkanlah Bapak di sini untuk menyampaikan sebuah materi bahasa Indonesia tentang surat lamaran kerja. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Klik. Ya, inilah menu tampilan. Langsung sebelum kita ke materi, kita menuju ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, di mana kita semua dituntut untuk dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang telah kita baca, serta kita dapat terampil menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis dengan bekerja sama, mandiri, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Kita menuju kepada kompetensi. Pada pembelajaran hari ini, Bapak mengambil kompetensi 3.1 dan 4.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, serta menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat lamaran, baik secara lisan maupun tulis. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Jika siap, langsung saja kita masuk kepada materi. Ini adalah tampilan materi hari ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Perlu kita ketahui bahwa fungsi surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah sebagai tanda bukti tertulis untuk pengajuan surat permohonan pekerjaan, sebagai media atau alat komunikasi, dan bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Perlu adik-adik ketahui bersama, ketika kita dapat membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar, maka akan ada nilai plus yang akan kita dapati. Oleh sebab itu, mari kita simak bersama-sama bagaimana struktur dan kebahasaan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Kita menuju kepada isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan ini yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Kemudian kita melaju kepada sistematika surat lamaran pekerjaan. Di samping kita, ini sudah ada contoh dari surat lamaran pekerjaan. Kita bahas satu persatu ya. Pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang ini ya. Kemudian yang kedua yaitu lampiran surat. Ketiga perihal surat.
Keempat, nama dan alamat surat tujuan. Perlu adik-adik ketahui bahwa ketika kita menulis alamat surat itu harus jelas. Ya, jadi jangan sampai tidak jelas karena nantinya berujung dengan salah alamat. Kemudian yang kelima yaitu salam pembuka. Salam pembuka cukup dengan tertanda dengan hormat, bukan assalamualaikum, salam sejahtera atau salam lainnya. Cukup dengan hormat saja. Kemudian pembuka surat yaitu berupa informasi dari mana kita dapati lowongan pekerjaan ini. Isi surat seperti yang ada di sini. Kemudian dilanjutkan dengan lampiran berkas-berkas untuk personalia agar bisa mempertimbangkan apa yang kita butuhkan. Seperti fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, ijazah terakhir, fotokopi SKHUN atau transkrip nilai, fotokopi sertifikat penghargaan, dan foto 3x4 2 buah. Lanjut kepada penutupan surat. Penutup surat hanya dengan kalimat seperti ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Kemudian terakhir salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Hormat saya, langsung nama lengkapnya. Sekedar informasi, ketika kita membuat isi atau identitas, diusahakan harus jelas ya. Jangan sampai kita tidak jelas atau salah. Next. Lanjut kepada simpulan sistematika isi surat pekerjaan. Ya, simpulan sistematika dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Ini merupakan sistematika dan unsur isi surat lamaran yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Kita masuk ke dalam unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Kebahasaan merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan teknis dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu ketepatan pilihan kata. Artinya, di sini jangan sampai ada terkecoh atau kesalahan dalam pemilihan kata. Misalnya ketika saya malah diganti dengan kata aku. Nah, itu tidak baik ya. Kemudian kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. 3. Kepaduan paragraf. Poin 2 dan poin 3 merupakan ada keterkaitan ya dalam menulis surat. Artinya ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan, diusahakan untuk tidak bertele-tele, langsung tepat sasaran saja. Apa yang kita tuju, apa maksud kita, serta apa yang kita inginkan dalam perusahaan tersebut. Contohnya seperti surat lamaran tadi, yaitu dia ingin menjadi staf administrasi, langsung saja staf administrasi. Kemudian yang terakhir yaitu
ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca, dan ini pun harus diperhatikan di mana letak titik koma, di mana letak koma atau tanda titik. Seperti tadi contohnya, dengan hormat, itu dengan hormat tidak menggunakan titik tetapi menggunakan koma. Langsung saja kita menuju kepada evaluasi. Karena materi sudah selesai Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini. Ini adalah evaluasi yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing. Dikumpulkan nanti melalui link yang akan Bapak kirim di grup kelasnya masing-masing. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Langsung menuju kepada kesimpulan dan referensi. Ya, dari Bapak jelaskan tadi bahwa kita simpulkan bersama yaitu surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor. Ingat ya, ini adalah surat pribadi resmi permohonan pekerjaan yang dituju kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.